Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Baiklah, kita mulai kegiatan pelajaran kita. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran mengenai bangun ruang, yaitu kolom bangun ruang bola namanya ya. Pada gambar ini adalah gambar bangun ruang yang disebut sebagai bola. Nah, kita akan menghitung dan mengetahui bagaimana langkah-langkah serta cara-cara mencari volume bangun ruang bola. Jadi sebelum itu kita harus mengenal dulu apa itu bola dan ciri-ciri yang dimilikinya. Bola adalah bangun ruang dengan bentuk bulat sempurna yang tersusun oleh tidak terhingga lingkaran yang mempunyai jari-jari dan pusat lingkaran yang sama. Secara harfiah, bola berasal dari bahasa Yunani yaitu globe atau ball. Kemudian dalam bahasa Inggris, bola juga disebut sebagai sphere. Ini adalah pengertian dari bola ya. Nah, selanjutnya adalah apakah ciri-ciri bola? Nah, ciri-ciri bola seperti halnya bangun ruang yang lain, setiap bangun ruang memiliki ciri-ciri. Apa saja ciri-cirinya dari bola tersebut? Yang pertama adalah bola hanya memiliki satu bidang lengkung saja. Jadi yang ini nih, yang melengkung-lengkung ini adalah bidang bola ya. Semuanya melengkung, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang kedua, bola memiliki jari-jari, yaitu titik pusat ke bagian pinggirnya, bagian sisi atau titik pusat ke bagian sisi atas. Ini yang disebut sebagai jari-jari. Jari-jari disimbolkan dengan huruf R. Yang ketiga, bola memiliki diameter, yang mana diameter itu adalah penjumlahan dari dua jari-jari. Jadi kalau misalkan ini jari-jari satu ditambah jari-jari yang kedua, ini akan membentuk suatu diameter atau garis tengah. Yang keempat, ciri-ciri bola adalah tidak memiliki titik sudut. Ya, karena tidak ada garis yang bertemu, maka sudutnya tidak dimiliki. Yang kelima adalah tidak memiliki rusuk ya. Hubungannya antara sudut dengan rusuk ketika sebuah bangun ruang tidak memiliki rusuk, maka tidak ada pertemuan antara kedua rusuk tersebut sehingga menyebabkan bola ini tidak memiliki sudut ya. Yang terakhir adalah bola juga tidak memiliki tinggi. Inilah ciri-ciri yang dimiliki oleh bangun ruang bola. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai rumus volume bola. Bagaimana cara mencarinya? Yang pertama, kita harus ketahui dulu bagian-bagian bola yang tadi sebagian sudah kita jelaskan. Baik, dari gambar ini tampak sekali ada yang disebut sebagai jari-jari. Ya, jari-jari itu adalah garis antara titik pusat ke bagian sisi bola. Ini namanya jari-jari. Disimbolkan dengan huruf R. Ada juga diameter. Diameter itu adalah penjumlahan dua jari-jari atau perkalian dua jari-jari. Jadi dua kali R itu akan menghasilkan diameter. Nah, bagaimana rumusnya ini? Rumus mencari volume bola adalah Pi sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Jadi jari-jarinya pangkat 3. Kalau teruskan kembali rumusnya, volume atau Pi sama dengan 4/3 kali Pi kali R kali R kali R. Ini ya, R pangkat 3 itu kalau diturunkan menjadi R
kali R kali R. Nah, keterangannya apa? Yang pertama, R itu adalah jari-jari, ya, sama dengan diameter dibagi 2. Karena tadi diameter itu adalah 2 kali jari-jari, maka mencari jari-jari adalah diameter dibagi 2. Nilai V ini adalah ketetapan ataupun konstanta, ya. Seperti pada bangun sebelumnya, nilai V itu adalah 22/7 untuk jari-jari yang kelipatan 7 dan 3,14 untuk jari-jari bukan kelipatan 7. Ya, itu rumus volume bola. Nah, baik, untuk mengasah kemampuan kita dan memperdalam materi agar kita lebih paham lagi, maka kita perhatikan contoh soal berikut. Hitunglah volume bola yang mempunyai jari-jari 14 cm. Jadi kalau jari-jarinya 14 cm seperti ini, berarti ini R-nya adalah 14 cm, berapakah volumenya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama, dari gambar ini diketahui panjang R sama dengan 14 cm. Karena R kelipatan 7, ya, karena 14 ini kelipatan 7, maka digunakan nilai V sama dengan 22/7, ya. Selanjutnya kita akan menjawab soal ini. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, kita masukkan dulu rumusnya. Volume atau V sama dengan 4/3 dikali V kali R pangkat 3. Kita turunkan kembali. 4/3 dikali V kali R kali R kali R. Ini ingat ya, R-nya ada 3 karena R pangkat 3. Berikutnya adalah 4/3 dikali 22/7 karena R-nya kelipatan 7 dari keterangan tadi, maka nilai V yang digunakan adalah 22/7 dikali R, R-nya 14, dikali 14, dikali 14. Berikutnya adalah, karena angka 14 ini bisa dibagi 7, kita coret saja angka 7, dengan 14-nya diganti dengan angka 2, ya. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Sehingga menghasilkan angka 4/3 dikali 22 dikali 2 dikali 14 dikali 14. Berikutnya adalah 4/3 dikali 8.624. Dari mana angka ini? Angka 8.624 yaitu berasal dari 22 dikali 2 dikali 14 dikali 14. Sehingga perkalian angka ini menghasilkan 8.624 cm3. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitungnya? 4/3 dikali 8.624. Baik, kita jabarkan. Cara menghitungnya adalah 8.624 dibagi 3 dikali 4, ya. Dibagi 3 dulu, baru nanti hasilnya dikali 4. Seperti apa? Ini ya. 8.624 dibagi 3 hasilnya adalah 2.874,7. Dikali 4 hasilnya ini ya. 11.498,67. Ini cara penyelesaian dari contoh soal yang jika nilai R-nya adalah 14 cm. Sampai di sini, mudah-mudahan dipahami ya langkah-langkahnya secara rinci begini. Walaupun terlihat banyak, tetapi kalau kita paham langkah-langkahnya, insya Allah pasti bisa. Jadi jangan sampai
karena angkanya gede, angkanya besar, langkah-langkahnya panjang, saya pasti tidak bisa mengerjakannya. Jangan punya pikiran seperti itu ya. Apapun yang dianggap sulit bagi kita akan sulit. Tapi ketika kita menganggap soal ini, pertanyaan ini bisa kita kerjakan, pasti ada jalan keluar untuk mengerjakannya. Jadi tetap semangat ya untuk belajar dan mengerjakan soal yang ada hubungannya dengan volume bola. Baik, untuk memperdalam pemahaman kita lihat dulu ada latihan soal yang harus kita isi. Nomor 1, ada sebuah bola yang memiliki jari-jari 7 cm. Berapakah volume bola tersebut? Ya, seperti ini. Pertanyaannya, diketahui jari-jari atau R pada gambar bola tersebut adalah 7 cm. Berapakah volume bola tersebut? Di sini yang diketahui adalah jari-jari sama dengan 7 cm. Nilai pi berapa yang harus kita masukkan? Ingat, kalau jari-jarinya adalah angka kelipatan 7, maka nilai pi yang digunakan adalah 22/7. Ya. Itu nomor 1. Latihan soal nomor 2. Ada sebuah bola memiliki panjang jari-jari 9 cm. Hitunglah volume bola tersebut. Nah, kalau ini jari-jarinya adalah 9 cm. 9 cm itu kelipatan 7 atau bukan? Nah, betul ya. 9 itu bukan kelipatan 7. Sehingga nilai pi yang digunakannya adalah 3,14. Ya, silahkan dicoba dulu, dikerjakan. Insya Allah ketika kita berazam ataupun dalam diri kita saya bisa untuk mengerjakannya, pasti bisa diselesaikan. Yang penting mau mencoba dan mau berusaha. Baik, itu saja materi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan latihan soalnya ataupun urusan-urusan yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemudahan dalam segala urusan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.